Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama aku Halimah, teman asyik kamu di sejarah peradaban Islam. Ada nggak sih di sini kalian yang bertanya-tanya nih, sebelum pra-Islam mengapa sih di Ka'bah itu ada berhala? Mereka bilang mengikuti ajarannya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim kan, yang mana Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ini itu mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, menyembah Allah. Tapi mengapa ada berhala di sekeliling Ka'bah? Nah, mari kita lanjut dengan kisahnya yang ingin aku ceritain nih sama kalian. Tapi tolong videonya jangan di skip dan tonton terus ya, agar kalian nggak salah paham menerima penjelasannya. Dan aku juga akan doain nih, semoga sukses untuk kalian yang subscribe channel ini. Yang benar-benar sih teman-teman, mayoritas bangsa Arab itu mengikuti dakwahnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Akan tetapi waktu bergulir sekian lama, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan akhirnya banyak yang lalai nih dengan ajarannya Nabi Ibrahim yang disampaikan kepada mereka. Hanya ada sedikit sisa-sisa tauhid dan beberapa ajaran agama Ibrahim, sampai akhirnya muncullah Amr bin Luhai. Kalian tahu siapa Amr bin Luhai? Amr bin Luhai ini adalah pemimpin dari Bani Khuza'ah di kalangan masyarakat. Dia dikenal suka berbuat bijak, mengeluarkan sedekah, terus juga respek terhadap urusan-urusan agama gitu. Sehingga semua orang mencintainya sampai-sampai Amr bin Luhai ini hampir dianggap ulama besar dan wali yang disegani pada masa itu. Pada suatu hari, pergilah Amr bin Luhai ini ke negeri Syam. Ketika sampai di sana, Amr bin Luhai melihat penduduk Syam menyembah berhala. Amr bin Luhai seketika menganggap hal itu sesuatu yang baik, yang benar tanpa mengetahui ilmunya. Karena menurutnya Syam adalah tempatnya diutusnya para rasul dan kitab-kitab. Dan pada akhirnya ketika dia pulang ke Mekah, dia membawa hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Dan dia pun mengajak penduduk-penduduk Mekah untuk menyekutukan Allah. Bahkan orang-orang Hijaz pun banyak yang mengikuti penduduk Mekah untuk menyekutukan Allah karena menganggap sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk tanah suci. Berhala mereka yang terdahulu adalah Manat yang diletakkan di tepi Laut Merah di dekat Qudait. Kemudian mereka membuat lagi nih berhala yang beri nama Lata di Taif dan Uzza di Wadi Nahlah. Inilah 3 berhala yang paling besar pada waktu itu. Dan pada akhirnya kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala yang lebih kecil bertebaran di Hijaz. Dikisahkan bahwa Amr bin Luhai ini memiliki pembantu dari jenis jin. Lalu jin ini memberitahulah kepada Amr bin Luhai ini bahwa berhala-berhala kaum Nun terpendam di Jeddah. Kemudian Amr bin Luhai pun datang ke Jeddah nih. Kemudian membawanya ke Tihamah. Ketika tiba musim haji, Amr bin Luhai menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah. Dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya berhala-berhala itu kembali ke asalnya masing-masing. Mereka juga memenuhi Masjidil Haram dengan berbagai macam berhala dan patung. Tatkala Rasulullah SAW menaklukkan Mekah pada waktu itu, di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Beliau menghancurkan berhala-berhala itu hingga runtuh semua. Kemudian memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Nah, begitulah teman-teman kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama-agama orang Zahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Padahal mereka itu sangat jauh dari ajarannya Nabi Ibrahim. Dan parahnya lagi nih, mereka mempunyai tradisi dan upacara penyembahan berhala yang diciptakan Amr bin Luhai itu sendiri. Sementara masyarakat mengira apa yang diciptakan Amr itu sesuatu yang baru dan baik serta tidak mengubah agama Ibrahim. Upacara yang dilakukan yaitu yang pertama itu mereka mengelilingi berhala dan mendatangi lalu berkomat kamit, meminta pertolongan kala menghadapi kesulitan
dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka kehendaki. Yang kedua yaitu mereka juga menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala-berhala, teman-teman. Bahkan merunduk dan bersujud di berhala itu. Yang ketiga yaitu mereka juga menyajikan berbagai macam korban, menyembelih hewan piaraan dan hewan kurban demi berhala dan menyebut nama-nama berhala itu, teman-teman. Dan yang keempat yaitu mereka juga melakukan sesajen untuk berhala. Mereka juga percaya kepada perkataan paranormal, peramal dan ahli nujum. Sementara agama Yahudi masuk ke Yaman karena dibawa As'ad Abu Qarib. Awal mulanya dia pergi berperang ke Yastrib dan memeluk agama Yahudi di sana. Sepulangnya ke Yaman, dia membawa 2 pemuka Yahudi dari Bani Quraisyah, sehingga agama Yahudi menyebar di sana. Setelah As'ad ini meninggal dan digantikanlah oleh anaknya yang bernama Yusuf Zunuwas. Dia memerangi orang-orang Masehi dari penduduk Najran dan memaksa mereka untuk masuk agama Yahudi. Karena mereka menolaknya, maka Yusuf Zunuwas ini menggali parit yang besar dan membakar mereka di dalam parit itu tanpa terkecuali, mau laki-laki atau perempuan, tua maupun muda. Ada yang mengisahkan bahwa korban yang dibunuhnya lebih dari 20.000 hingga 40.000. Hal ini terjadi pada bulan Oktober tahun 523 Masehi. Quran juga telah memuat sebagian kisahnya di dalam surat Al-Buruj. Sedangkan agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab lewat pendudukan orang-orang Habsyah dan Romawi. Dan agama Majusi lebih banyak berkembang di kalangan orang-orang Arab yang berdekatan dengan orang-orang Persia. Nah, itulah agama-agama yang ada pada saat kedatangan Islam, teman-teman. Namun agama-agama itu sudah disusupi penyimpangan dan hal-hal yang merusak. Orang-orang musyrik mengaku berada pada agama Ibrahim. Justru keadaan jauh sekali dari perintah dan larangan syariat Ibrahim. Kedurhakaan mereka tak terhitung banyaknya, dan dengan seiring berjalan waktu mereka berubah menjadi para penyembah berhala. Sedangkan orang-orang Yahudi menjadi orang-orang yang angkuh dan sombong. Pemimpin-pemimpin mereka menjadi sesembahan selain Allah. Para pemimpin inilah yang membuat hukum di tengah manusia dan menghisap mereka menurut kehendak yang terbesit di dalam hatinya. Ambisi mereka hanya tujuan kepada kekayaan dan kedudukan, sekalipun berakibat kemusnahan agama itu sendiri. Sedangkan agama Nasrani berubah menjadi agama paganisme yang sulit dipahami dan menimbulkan pencampur adukan antara Allah dan manusia. Keadaan sosial pada waktu itu, hubungan kaum bangsawan dan masyarakat bawah tentu saja berbeda. Hubungan seseorang dengan keluarga di kalangan bangsawan sangat diunggulkan dan diprioritaskan, dihormati dan dijaga, sekalipun harus dengan pedang yang terhunus dan darah yang tertumpah. Jika seseorang ingin dipuji dan terpandang di mata bangsa Arab karena kemuliaan dan keberaniannya, maka ia harus banyak dibicarakan wanita. Jika seseorang wanita mengizinkan, maka dia bisa mengumpulkan beberapa kabilah untuk suatu perdamaian. Dan jika mau, dia pun bisa menyalakan api peperangan dan pertempuran di antara mereka. Tapi walaupun begitu, seorang laki-laki tetap dianggap pemimpin dalam keluarga yang tidak boleh dibantah dan setiap perkataannya harus dituruti. Hubungan laki-laki dan wanita harus melalui persetujuan wali wanita. Seorang wanita tidak boleh menentukan pilihannya sendiri, itu untuk masyarakat bangsawan. Sedangkan untuk kelas masyarakat bawah, mereka mempunyai kebebasan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Aku nggak bisa mendeskripsikannya secara detail, kecuali dengan ungkapan-ungkapan keji, buruk, dan menjijikkan. Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah bahwa pernikahan pada masa jahiliyah ada 4 macam. Yang pertama yaitu pernikahan secara spontan. Misalnya gini, seseorang laki-laki mengajukan lamaran kepada wali seorang wanita, lalu dia bisa menikahinya setelah menyerahkan mas kawin saat itu juga. Yang kedua yaitu seorang suami bisa berkata kepada istrinya yang baru suci dari haid, "Temuilah fulan dan berkumpullah bersamanya."
dan suaminya tidak akan menyentuhnya hingga ada kejelasan bahwa istrinya hamil dari orang yang disuruh memukulinya. Jika sudah jelas kehamilannya, maka suami bisa mengambil kembali istrinya. Mereka seperti itu hanya karena menginginkan anak yang baik dan pintar. Yang ketiga yaitu pernikahan poliandri, yaitu satu wanita memiliki banyak suami, yang mana semua suaminya bisa menyentuh istri mereka. Setelah wanita itu hamil dan melahirkan bayinya, maka selang beberapa hari dia menyuruh para suaminya berkumpul. Lalu istri berkata kepada para suaminya, "Kalian sudah mengetahui apa yang sudah terjadi, dan kini aku telah melahirkan. Bayi ini adalah anakmu, hai fulan." Dia menunjuk siapapun yang dia sukai di antara para suaminya sambil menyebut namanya. Lalu laki-laki itu bisa mengambil bayi tersebut. Yang keempat, yaitu ada juga banyak lelaki bisa mendatangi satu orang wanita yang dikehendakinya. Bisa disebut juga pelacur bahasa kasarnya. Biasanya mereka memasang bendera khusus di depan pintunya sebagai tanda bagi para lelaki yang ingin menjumpainya. Jika wanita itu hamil dan melahirkan anak, dia bisa mengundang semua laki-laki yang pernah memukulinya. Setelah semua berkumpul, diselenggarakanlah undian. Siapa yang namanya keluar dalam undian, maka dia yang berhak mengambil anak itu dan mengakui sebagai anaknya, dan dia tidak bisa menolak hal itu. Begitulah teman-teman, perzinahan mewarnai setiap lapisan masyarakat. Tidak terjadi di lapisan tertentu atau golongan tertentu, kecuali hanya sebagian kecil dari kaum laki-laki dan wanita yang memang masih memiliki keagungan jiwa. Mereka tidak mau terjerumus dalam kehinaan ini. Ada beberapa corak hubungan seorang ayah dengan anak-anaknya, seperti dikatakan sebuah syair, "Keberadaan anak-anak di tengah kami laksana buah hati yang berjalan di bumi, tapi tidak sedikit yang mau berhidup-hidup anak perempuannya, karena mereka menganggapnya aib." Kondisi ekonomi pada waktu itu, perdagangan merupakan sarana yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi masyarakat Arab. Jalur-jalur perdagangan tidak bisa dikuasai begitu saja, kecuali jika sanggup memegang kendali keamanan dan perdamaian. Tentang perindustrian atau kerajinan, mereka adalah bangsa yang paling mengenalnya. Kebanyakan hasil kerajinan yang ada di Arab seperti jahit-menjahit, menyamak kulit, dan lainnya berasal dari rakyat Yaman, Hirah, dan pinggiran Syam. Sekalipun begitu, di tengah-tengah Jazirah ada pertanian dan pengembalaan hewan ternak, sedangkan wanita-wanita cukup menangani pemintalan. Akhlak pada zaman itu walaupun di tengah-tengah kehidupan orang zahiliyah banyak terdapat hal-hal yang hina, amoralisasi, dan masalah-masalah yang tidak bisa diterima akal sehat dan tidak disukai manusia. Akan tetapi mereka masih memiliki akhlak-akhlak terpuji yang dapat mengundang decak kagum manusia dan simpati. Yang pertama yaitu kedermawanan. Saat seseorang didatangi tamu yang kelaparan pada saat hawa dingin menggigit tulang, sementara saat itu dia tidak memiliki kekayaan apapun selain seekor unta yang menjadi penopang hidupnya. Namun karena rasa kedermawanan bisa menggetarkan dirinya, lalu dia pun bangkit untuk menyembelih ontanya agar dia bisa menjamu para tamunya. Yang kedua yaitu memenuhi janji. Di mata mereka, janji sama dengan hutang yang harus dibayar, bahkan walaupun harus membunuh anak-anaknya sendiri dan membakar rumahnya demi memenuhi sebuah janji. Ketiga yaitu kemuliaan jiwa dan keengganan menerima hinaan dan kezaliman. Akibatnya mereka bersikap berlebih-lebihan dalam masalah keberanian, sangat pecemburu dan cepat naik darah. Mereka tidak suka dihina, melainkan mereka akan bangkit dan menghunus pedang, lalu pecahlah peperangan yang berkepanjangan. Yang keempat yaitu pantang mundur. Jika bangsa Arab sudah menginginkan sesuatu yang di situ ada keluhuran dan kemuliaan, maka tidak ada suatu hal pun yang menghadang
ataupun menghalanginya. Yang kelima yaitu kelemah lembutan dan suka menolong orang lain. Akan tetapi sifat ini kurang tampak karena mereka berlebih-lebihan dalam masalah keberanian dan mudah terseret pada hasutan dan peperangan. Yang keenam yaitu kesederhanaan pola kehidupan. Mereka tidak mau dilumuri warna-warni peradaban dan gemerlapnya. Hasilnya adalah kejujuran dapat dipercaya dan meninggalkan dusta dan pengkhianatan. Nah, lihatlah akhlak-akhlak yang sangat berharga ini teman-teman. Di samping letak geografis Jazirah Arab merupakan sebab mengapa salah satu mereka terpilih untuk mengemban risalah yang menyeluruh ini, menjadi pemimpin umat. Sebab akhlak-akhlak inilah walaupun sebagian ada yang menjurus kepada kejahatan dan menyeret kepada kejadian-kejadian yang mengenaskan. Toh pada dasarnya itu merupakan akhlak yang berharga yang bisa mendatangkan manfaat secara menyeluruh bagi masyarakat manusia jika mendapatkan sentuhan perbaikan. Maka inilah tugas Islam. Yang paling menonjol dan paling banyak mendatangkan manfaat setelah pemenuhan janji adalah kemuliaan jiwa dan semangat pantang mundur. Sebab kejahatan dan kerusakan tidak bisa disingkirkan, keadilan dan kebaikan tidak bisa ditegakkan kecuali dengan kekuatan dan ambisi seperti ini. Nah teman-teman, terjawab sudah semua pertanyaan selama ini membuat penasaran kan? Itulah penyebab terkotornya agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan mengapa Allah memilih dari bangsa itu pula pemimpin seluruh alam. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.